Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-temanku semua dan sahabatku petani organik dan juga peternak. Dan di kesempatan sore ini kita akan kembali untuk men-sharingkan pengalaman kita, untuk memberitahukan kepada sahabat tentang pengalaman kita untuk berbudidaya maggot dan juga ayam dengan pengalaman dengan menggunakan pupuk eco farming yang serbaguna dan sangat baik, sangat bermanfaat tentunya untuk mendukung pertanian dan peternakan kita, karena pupuk eco farming memang serbaguna dan bisa untuk digunakan di kedua bidang ini, baik itu pertanian dan juga peternakan, terutama digunakan pada perbaikan pakan, baik itu di maggot dan juga untuk menfermentasi untuk pakan ayam. Jadi baik di maggot ataupun di ayam bisa difermentasi dahulu dengan menggunakan pupuk eco farming, dan setelah sahabatku bisa melakukan dengan fermentasi, maka tingkat keberhasilan dari budidaya maggot dan juga ayam juga bisa relatif lebih tinggi. Dan kita bisa lihat sendiri dan kelincahan dari ayam-ayam yang suka dengan maggot ini, dan terutama pada indukan dia lebih semangat untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya untuk makan maggot, dan anak-anaknya juga sudah bisa terlatih dalam memakan maggot ini. Dan terkadang perlu untuk diketahui untuk sahabatku semua, terkadang induk ayam juga memberikan terapi kepada anak-anak ayam agar untuk melumpuhkan terlebih dahulu maggotnya. Jadi berkali-kali untuk indukan memberikan agar melemahkan si maggot terlebih dahulu baru dimakan. Itu bisa dikatakan juga pembelajaran agar lebih aman untuk dikonsumsi untuk anak ayam itu, dan anak ayam juga sudah bisa untuk mengetahui teknik-teknik untuk memakan maggot. Jadi anakan ayam kita sudah mengetahui triknya, jadi berkali-kali dulu dilumpuhkan si maggotnya. Setelah udah mulai melemah dan anakan ayam juga langsung memakannya, dan ini adalah tanda ayam kita juga sudah mulai pandai ataupun cerdas, karena sudah terlatih berkali-kali dengan indukan dari induk ayam kita. Dan juga apabila induk ayam mendapatkan seperti kelabang ataupun kalajengking, misalnya dia mencakar-cakar di sekitaran halaman kita, maka indukan ayam juga akan melumpuhkan terlebih dahulu agar aman tentunya untuk dikonsumsi untuk induk ayam ataupun anak ayam. Dan begitulah cara untuk mengajarkan anak ayam jika bertemu dengan makanan yang sangat besar. Dan tentunya ini perlu untuk sahabat ketahui. Jadi kalau kita mendapatkan serangga seperti yang kita ucapkan di atas, seperti kelabang ataupun
kalajengking kita bisa melumpuhkan terlebih dahulu, baru berikan kepada induk ayam ataupun ayam kita yang sudah mulai besar. Kita bisa juga untuk memotong-motongnya agar lebih mudah untuk ternak kita untuk mengkonsumsinya. Dan juga kita akan memberikan tip kepada teman-temanku semua untuk menyimpan dari tempat wadah dari pupuk eco farming yang kita gunakan. Tentu kita punya perlakuan khusus, dan apabila kemasan sudah pernah kita buka dan kita ingin menyimpannya dengan baik dan aman agar kualitas dari pupuk eco farming kita tetap baik dan bisa berumur panjang, karena kita menggunakan sedikit saja agar bisa lebih aman dan juga bisa lebih baik tentunya, karena kita juga menggunakan dari limbah dari cucian beras agar fermentasi dari pupuk eco farming bisa berkolaborasi. Dan tentunya ini sangat baik sekali untuk keberhasilan dari memfermentasi, baik itu di maggot ataupun juga di pakan ayam. Dan semoga dengan begitu teman-temanku bisa untuk berhasil, dan itu adalah step yang sangat baik untuk sahabatku lakukan. Jadi setelah sahabatku pernah membukanya, sahabat juga perlu untuk menutupnya kembali dengan baik, masukkan dalam kemasannya dan tutup rapat. Selain itu kita juga berikan plastik ataupun semacamnya, kita tutup dengan rapat kembali, dibungkus atau di kardusnya, dan begitu udara yang ada di luar tidak masuk, dan tentunya ini akan menstabilkan suhu di dalam ruangan, baik itu dalam plastik, dalam kardus, dan pada kemasan yang ada dalam plastiknya. Dan itu berlapis-lapis, tentunya ini akan lebih aman, dan dari suhu ataupun yang tempat kita simpan, kita juga perlu perhatikan menyimpannya jangan sampai terkena sinar ataupun suhu yang lebih panas, karena kita khawatirkan dari mikroba yang ada di dalam pupuk eco farming bisa terganggu dan tidak bisa efektif nantinya untuk pada saat kita mengaktifkan pada proses fermentasi untuk pakan maggot dan juga ayam kita. Jadi kita perlu perhatikan juga dalam penyimpanan dalam suhu ruangan. Jadi kita bisa gunakan dengan teknik-teknik ini, dan semoga ini bisa bermanfaat tentunya untuk sahabatku semua, dan semoga teman-temanku semua bisa berhasil dengan budidaya maggot dan juga ternaknya, didukung oleh pupuk eco farming tentunya. Dan kita sangat merekomendasikan sekali kepada teman sahabatku petani organik untuk selalu menggunakan pupuk eco farming, dan semoga juga temanku bisa menjalankan bisnisnya dan bisa juga berkembang dan bisa berhasil. Dan mungkin sore ini kita akan berbagi tips
itu, dan semoga teman-temanku semua bisa terinspirasi dan tentunya semangat dalam berkarya dan terus memajukan perekonomian dalam keluarga, dalam lingkungan, ataupun dalam tim-tim yang sahabatku bangun, dan semoga dengan begitu sahabatku berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.